Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Kemarin kita sudah bahas di video sebelumnya adalah teknik mind programming for selling dengan metode apresiasi ya. Dengan memberikan apresiasi ternyata banyak manfaatnya ya. Customer kita menjadi lebih loyal dan terprogram untuk senang membeli, senang berbisnis dengan bisnis kita. Nah, sekarang kita akan bahas teknik mind programming for selling yang seru, yaitu popularitas ya, popularity. Jadi teman-teman, populer itu adalah aset. Menjadi populer itu bisa dimonetize ya. Ini terbukti para artis yang sangat ngetop gitu, mereka bisa memonetize apa saja ya. Para YouTuber seperti Atta Halilintar yang followernya banyak, mereka bisa memonetize apa saja ya. Jalan-jalan bisa jadi konten gitu ya, makan bisa jadi konten, cari jodoh bisa jadi konten, biaya nikah ketutup tuh dengan satu video Atta dengan Harel itu jalan-jalan ya. Jadi ya sudah menjadi apa ya, menjadi budaya di Indonesia nih, sesuatu yang populer gitu. Rasanya kalau tidak mengikuti kita tertinggal. Rasanya kalau kita tidak tahu jadi orang apa ya, kudet istilahnya, kurang update. Nah, ini akan menjadi strategi kita kalau kita punya bisnis, kita jualan. Ketika orang senang dengan hal-hal yang sifatnya populer, trending, ngehit, maka ini bisa kita jadikan program. Sehingga misalnya Anda punya produk, usahakan produk ini ngehit, usahakan produk ini populer. Kita program pikiran customer bahwa produk ini populer. Ya, sudah di zaman dulu bahwa ini cukup powerful, teman-teman. Anda lihat kalau Anda pergi ke restoran di kampung, di daerah-daerah, kota-kota kecil gitu, mereka suka memajang foto kalau ada menteri lagi makan di situ begitu ya. Ada ustadz terkenal sedang makan di situ. Itu artinya apa? Mereka ingin menyampaikan sesuatu bahwa restorannya adalah restoran yang populer ya. Suatu saat saya terbang ke Banjarmasin, kemudian nyambung ke pulau Pulau Laut ya, di Kota Baru tuh. Kota Baru, tapi karena baliknya nggak ada pesawat, dari Kota Baru kita naik speedboat ke Batu Licin. Nah, di sana ada restoran, kalau nggak salah namanya restoran Asia. Wih, ternyata banyak tuh foto-foto selebritis istilahnya. Pemusik ada, Ustadz Arifin Ilham juga ada dipasang di situ. Ada beberapa menteri. Itu artinya apa, teman-teman? Mereka sedang memprogram pikiran pengunjung, pelanggan, bahwa Anda makan di sini itu sama dengan Pak Ustadz dari Jakarta yang terkenal ya, Ustadz Arifin Ilham. Pak Menteri, ada artis. Nah, kita jadi ikut bangga nih, saya juga makan di situ. Oh, sama. Nah, itu teknik populer. Nah, kemudian ketika orang misalnya punya restoran yang sudah populer, ngehit, dibicarakan di dunia maya, orang jadi penasaran tuh. Atau bisa juga makanannya cuma menunya saja. Jadi kadang-kadang hal-hal yang sifatnya aneh-aneh itu bisa bagus juga ya. Masakannya misalnya dihias seperti apa, kalau restoran ya, dulu ada restoran yang gelap gulita gitu. Jadi kalau mau masuk dipandu gitu, makan dalam kegelapan ya, sensasi gitu ya. Oke, jadi teman-teman, teknik ini bisa kita manfaatkan. Artinya dalam strategi pemasaran Anda harus mengarahkan satu, memang produk Anda, bisnis Anda menjadi populer. Itu sangat bagus ya. Apapun ciri khasnya, entah masakannya yang enak boleh, entah pelayanannya yang lucu gitu ya, misalnya waitress dan segala macam pakaiannya berbeda, entah cara penyajiannya, entah piringnya ya. Ada kan ya makanan yang mangkoknya terbuat dari kayak buat es krim tuh, habis makan habis mangkoknya dimakan. Nah, itu juga unik. Hal-hal yang unik itu mudah eye catching ya, mudah menjadi perhatian. Nah, popularitas itu bisa dengan iklan yang baik ya, promosi yang baik, dengan Anda pernah lihat ya kemarin tuh ada contoh apa tuh yang rebutan rendang gitu ya, iklan apa sih itu, wah sempat heboh gitu, wah itu viral. Nah, sekarang istilahnya viral ya. Nah, kalau Anda
bisa membuat bisnis Anda viral, itu satu keuntungan, itu sebuah apa ya, keuntungan buat bisnis kita. Kenapa? Karena orang akan tahu, orang akan membicarakan, dan ujungnya adalah orang akan penasaran. Banyak sekali restoran begitu dipakai syuting gitu ya, seperti di film apa dulu ya, Kopi Klotok Jogja ya, ada apa dengan cinta, itu langsung tuh kalau ke Jogja orang penasaran, ya ke sana yuk. Saya juga ke sana tuh waktu itu penasaran ya, sama teman-teman rombongan satu mobil, yuk ngopi di sana, ke sana ngopi, makan, makanannya ambil sendiri ya, telur segala macam, makan di tepi sawah. Wah, terus penasaran tuh ya, orang akan datang ke sana. Kemudian yang hadir juga orang-orang populer tuh, kalau nggak salah kemarin Pak Mahfud MD juga makan di sana. Jadi orang merasa, wah kalau ke Jogja boleh juga nih ke sana ya, gitu ya teman-teman. Kalau misalnya Anda punya brand, bikin yang populer. Makanya banyak sekali artis-artis yang sudah populer dipakai untuk menjadi bintang iklan ya. Ada juga yang sifatnya built-in gitu ya. Ada sinetron, di dalam sinetron orang lagi dandan, orang lihat tuh bedak-bedaknya itu merek apa, ketahuan apakah Sari Ayu, apakah Mustika Ratu, itu built-in ya. Jadi zaman sekarang sinetron gitu ya, tiba-tiba Permenkes adegannya Peter apa katanya iklan dimasukkan ke dalam sinetronnya. Nah, atau yang real ya. Misalnya kita lihat ketika YouTube ya, Raffi Ahmad mengunjungi rumah Nikita Mirzani tuh, dia buka kulkas, dia minum Yakult tuh. Wah, itu Yakult nggak tahu bayar atau enggak tuh. Atau jangan-jangan kalau itu secara natural bagus. Oh, berarti Yakult ada di kulkasnya para artis, kan keren. Itu bisa dimanfaatkan. Jadi teman-teman, bisa saja kalau Anda bisa buka bisnis dan punya kenalan orang populer ya. Kalau ada nyambung nggak nyambung, misalnya kalau restoran aja ke situ ya. Kalau misalnya produk pakaian, suruh pakai ya, hadiah gitu ya. Mereka pakai di bandara, di shoot, ternyata kaos ya, polo shirt yang dipakai artis itu ini ya. Itu bisa tuh dimanfaatkan ya. Secara di sosial media sekedar diupload, kemudian dikasih caption. Nah, jadi mind programming for selling yang teknik ini adalah memanfaatkan popularitas. Artinya sebenarnya orang akan senang mengkonsumsi, memakai produk-produk ataupun jasa yang sudah populer dibanding yang belum populer. Jadi strateginya memang promosi supaya produk-produk kita, jasa kita itu menjadi populer, dikenal orang. Nah, semakin dikenal, ini hampir mirip dengan teknik social effect, orang itu akan senang. Oh, satu ikut tren, satu lagi ngehit, dua dia juga mengambil keputusannya jauh lebih cepat ya. Misalnya orang menjadi heboh ngomongin soal ada roti tape nih di rest area Jagorawi setelah dari Bogor menuju Jakarta. Enak loh roti tapenya. Nah, diomongin. Baik diomongin oleh orang-orang maupun by design ya. By design oleh Anda sebagai pebisnis kan bisa mendesain ya. Seakan-akan tidak ada hubungan itu, ada cerita bahwa makan roti di situ secara natural, secara biasa, nggak ada endorsement, nggak ada niat untuk mempromosikan. Nah, itu malah justru lebih ngena tuh. Gila enak nih, tadi beli roti apa ya itu di rest area. Itu akan menjadi pembicaraan. Nah, jadi strategi kita, karena orang secara mental, secara psikologis senang dengan hal-hal yang populer, berarti strategi kita memprogram pikiran, satu, membuat produk kita itu menjadi populer, dua, meyakinkan kepada customer bahwa produk kita ini sudah populer. Contoh kalau restoran nempelin orang-orang top, itu akan jadi populer. Foto-foto selebritis atau orang-orang yang cukup dikenal, belum di level selebritis saja, sedang minum atau sedang pakai kaos itu atau sedang minum obat itu, tergantung produk Anda ya, itu akan benar-benar mempengaruhi luar biasa tuh. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan semakin natural gitu, semakin keren tuh. Natural itu dalam arti gini, kalau ada seorang artis, orang ngetop itu haus pasti minum dong ya. Minum kan di jalan apa saja. Kalau dia tuh misalnya pegang Aqua,
dia pegang Fit, dia pegang Fresh Tea, dia pegang Fruity. Kalau itu bisa candid aja juga punya dampak yang luar biasa. Mungkin tanpa bicara, biarlah foto yang bicara. Picture say 1,000 words ya, pictures ya. Apalagi video say million words gitu. Jadi teman-teman manfaatkan hal-hal ini dan terus usahakan produk usaha bisnis Anda mulai dikenal. Ya, kita bersyukur sekarang ada sosial media yang Anda bisa upload gratis gitu. Hanya butuh konsisten gitu ya, istiqomah terus menerus, disiplin untuk mengupload, mengkomunikasikan. Kalau perlu, karena sungguh-sungguh Anda punya akunnya banyak ya, di Facebook ada 5 gitu ya, Twitter ada berapa Anda kerjakan supaya follower banyak, Instagram ataupun mungkin juga ada LinkedIn. Nah, pakai semua tuh. Anda buka website, Anda nulis artikel, di situ ada artinya memang supaya traffic orang mengenal, melihat logo bisnis Anda, melihat menu makanan kalau Anda jualan makanan, melihat model baju kalau Anda misalnya berbisnis baju, mukena, sajadah, madu, apapun produknya. Jadi buatlah produk Anda terkenal, kemudian buatlah pikiran di customer Anda bahwa memang produk Anda itu sudah cukup dikenal ya. Bisa dengan menggunakan orang-orang yang cukup terkenal, bisa menggunakan iklan-iklan, bisa menggunakan testimoni-testimoni, bisa menggunakan video-video klip, bisa menggunakan apapun yang membuat orang banyak mengenal produk Anda. Ya, tentu ya, positifnya makin dikenal. Apapun caranya, monggo, tergantung kreativitas Anda ya. Kreativitas Anda. Bahkan di kemarin itu gara-gara Odading Mang Oleh saja oleh Mang Adi Londok, lihat Odading itu salesnya naik. Ya, terkenal ya. Kemudian orang penasaran tuh, mau beli, pergi ke Bandung, mau foto di sana. Aneh kan? Nah, namun tentu ini harus di-maintain terus. Kalau nggak di-maintain mungkin di awal-awal minggu pertama, bulan pertama salesnya naik melonjak, habis itu langsung turun-turun lagi kembali seperti semula. Jadi harus di-maintain ya. Nah, habis Odading Mang Oleh mungkin Mang Adi Londo cari lagi orang lain. Nah, kemudian ketika ada ya artis yang beli di sana, didokumentasikan produknya, tetap ya produknya makin bagus, servisnya makin bagus, pelayanannya makin bagus, rasanya makin bagus, terus begitu. Tapi dengan statement Mang Adi Londok saja itu Odading Mang Oleh sudah meledak ya. Siapa Adi Londok? Adi Londok bukan siapa-siapa waktu itu loh, bukan artis ya. Tapi karena gayanya yang berbeda ya, sangat berbeda dengan kata-kata Iron Man gitu. Rasanya itu saja sudah membuat. Kenapa beda? Karena beda. Nah, oke, itu juga keberuntungan. Jadi teman-teman, cobalah hal yang lain. Siapa tahu nanti momen itu membuat sebuah ledakan. Nah, membuat viral itu bisa nggak sengaja, bisa juga sengaja kan ya. Kalau sengaja dipikirkan bahwa ini supaya orang akan memforward, supaya orang akan meretweet, supaya orang mau mempost ke WA grupnya. Ya, kreativitas. Biasanya hal-hal yang menarik itu adalah hal-hal yang berbeda dari biasanya. Ya lucu, ya ngeselin, ya aneh gitu ya. Itu seringkali orang gatel gitu ya untuk memforward, gatel untuk mempost, gatel untuk mengupload. Oke, teman-teman. Jadi fokus on popularity. Popularity is powerful ya. Popularitas itu juga aset, teman-teman. Jadi popularitas itu aset ya. Brand-brand seperti brand besar Nike, Adidas, karena sudah populer itu sudah aset gitu. Mungkin cuma punya brand doang gitu ya. Sebagai QA ya, quality assurance gitu apa? Sebagai ya dia pemegang kualitas saja, dia akan maklon atau tol kemanapun atau ngesut kemanapun selama mereknya brand dia, kualitasnya dia jaga, ya akan bagus. Oke ya. Baik teman-teman, ini video tentang mind programming ya, for selling mengenai popularitas. Jadi programlah di pikiran customer Anda bahwa bisnis Anda itu populer ya. Bisnis Anda populer. Oh ternyata begitu dia masuk di bawah sadarnya konsumen bahwa produk Anda itu populer,
produk Anda itu digemari, produk Anda itu sudah terkenal, maka sangat mudah untuk menghipnotis mereka, pikiran mereka untuk membeli produk Anda. Oke ya teman-teman ya, kita akan masuk di video berikut dengan teknik yang agak serem nih ya. Metode mind programming for selling dengan teknik atau metode teror. Oke, sampai jumpa di video berikut.